internasional merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Perdagangan internasional tidak lepas dari kegiatan jual beli barang dan jasa. Kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor. Dan negara yang mengekspor barang dan jasa disebut eksportir. Sedangkan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Dan negara yang mengimpor barang dan jasa disebut importir. Selanjutnya, manfaat adanya perdagangan internasional yaitu menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negeri sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan, transfer teknologi modern. Faktor pendorong perdagangan internasional, yang pertama kebutuhan negara dan masyarakat, kedua perbedaan sumber daya alam, ketiga meningkatkan pendapatan negara, keempat perluasan target pasar, dan yang terakhir perbedaan iklim. Kemudian faktor penghambat perdagangan internasional, yang pertama keamanan suatu negara, kedua kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah, ketiga mata uang berbeda antar negara, keempat kurs mata uang tidak stabil, dan yang terakhir peraturan politik anti-dumping. Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. Ada beberapa teori di antaranya. Teori dari kaum merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu sistem kebijakan ekonomi yang dianut di daratan Eropa sekitar abad ke-16 dan 17. Dipelopori oleh Colbert, Thomas Nguyen, Sir Josiah Child, dan lainnya. Inti pokok aliran merkantilisme adalah menginginkan peranan pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian agar terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri sehingga dapat terus memupuk cadangan logam mulia. Yang kedua, teori dari kaum klasik. Teori klasik dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Teori dari kaum klasik yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Teori dari kaum klasik yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif, dikemukakan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif memiliki arti suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada satu jenis barang dibandingkan dengan barang lainnya. Kebijakan perdagangan internasional, yang pertama tarif, kedua subsidi ekspor, ketiga kuota impor, keempat pengekangan ekspor sukarela, kelima persyaratan kandungan lokal, dan yang terakhir subsidi kredit ekspor. Kebijakan perdagangan internasional memiliki tujuan yaitu untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari situasi perdagangan internasional yang tidak baik, melindungi kepentingan industri di dalam negeri, melindungi lapangan kerja, menjaga keseimbangan BOP, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam perdagangan internasional, neraca perdagangan memiliki kegunaan yang penting yaitu untuk mencatat secara khusus aktivitas ekspor dan impor barang dagangan atau komoditas serta selisih nilai antara ekspor dan impor barang tersebut.